Oke teman-teman pembelajar, kita lanjut kembali setelah pada segmen 1 kita bicara tentang segmentasi. Sekali lagi karena tamu kita hari ini adalah dari Yamaha Kondang Motor, ya mestinya kita bicara tentang bagaimana penetapan segmentasi sekaligus bagaimana mengantarkan value kepada konsumen. Harapannya akan membentuk satu hal yang namanya customer satisfaction dan customer loyalty. Dan hari ini kita akan lanjut kembali di segmen yang kedua. Setelah kita bicara segmentasi, kita akan bicara tentang model perilaku konsumen. Masih ada Bu Novita. Gini Bu Novita, jadi di dalam teori itu kan kita kenal dengan model perilaku keputusan pembelian, ya. Jadi ada model yang sederhana dan nanti ada model itu yang sifatnya sudah kompleks. Kalau model secara sederhana, teman-teman pembelajar masih ingat kan, kita kenal bahwa kenapa seseorang konsumen melakukan pembelian itu karena ada stimuli atau rangsangan, atau yang menyebabkan orang itu memutuskan pembelian terhadap merek-merek tertentu. Nah, karena kita bicara tentang marketing, berarti yang pertama kali perlu kita perhatikan adalah marketing stimuli. Marketing stimuli kita kenal ada marketing mix. Seseorang termotivasi untuk beli karena produknya bisa jadi, yang kedua karena harganya bisa jadi, yang ketiga karena distribusinya, atau yang keempat karena promosi yang dilakukan. Nah, terkait dengan itu Bu Novita mungkin bisa share ke teman-teman pembelajar marketing, marketing stimuli yang kira-kira memang mampu mempengaruhi konsumen, sehingga konsumen itu akan menentukan pilihan, kebutuhan dan keinginan akan produk sepeda motor ke merek-merek tertentu di Yamaha. Silakan Bu Novita. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sama mahasiswi. Jadi kita ngomong untuk tentang 4 hal ya. Jadi untuk yang di produk dulu. Jadi untuk yang produk, yang pasti kami untuk di Yamaha Kondang Motor itu harus oke dulu untuk produknya. Mungkin teman-teman untuk mahasiswa-mahasiswi bila mana mencoba untuk nantinya ya Pak ya. Karena untuk yang kita STI ini kan menciptakan entrepreneur ya, bisnis-bisnis baru ya. Jadi yang pasti harus produknya ini harus kita persiapkan dulu. Jadi untuk produk Yamaha kita satu sudah pasti secara kualitas bagus sampai dengan kita bisa berikan garansi Pak, kan begitu. Jadi garansi kita ada, baik garansi 3 tahun, kemudian sampai dengan 5 tahun kita pun ada. Jadi secara kualitas produk perlu kita perhatikan. Kemudian adalah di produk itu ada beberapa kategori yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi ada 3 kategori, ada Matic, kemudian ada BB, ada Sport, dan masing-masing untuk kategori ini pun aneka ragam kembali Pak. Jadi di produknya ini sudah berkualitas, tetapi macam kebutuhan yang diminati oleh konsumen ini kan juga banyak, sehingga kita menyediakan itu. Konsumen mau memilih yang seperti apa dan bagaimana kan gitu. Ini untuk yang di produknya. Contoh di produk yang saya ambil satu dulu. Jadi di Matic, katanya di Matic ini ada kategori yang memang butuhnya secara hemat saja. Kemudian ditambahin lagi gitu secara hemat tetapi bisa update karena apa? Ada teknologi bisa ngecas. Kemudian tambahin lagi, sekarang sudah hemat, kemudian bisa buat ngecas, tambahnya bagasinya luas kan gitu Pak. Jadi bagasinya luas secara otomatis ini konsumen lebih senang lagi kan gitu. Jadi banyak fitur-fitur yang kita kembangkan sampai dengan saat ini kan gitu. Nah, di produk ini yang pasti kita harus bisa secara terus-menerus improvement gitu untuk di produk. Kemudian kedua secara place. Jadi secara distribusinya ya Pak ya. Jadi untuk Yamaha sendiri kita di seluruh Jawa Tengah, di seluruh Indonesia masing-masing mempunyai dealer-dealer 3S, kemudian dealer-dealer 2S, 1S, pos kan gitu. Cukup banyak gitu. Jadi masyarakat atau customer yang sudah memilih Yamaha itu tidak masalah kan gitu. Jadi untuk melakukan pembelian, kemudian adalah untuk servis, kemudian untuk pembelian kembali kemudian setelahnya itu sangat mudah sekali. Sebentar Bu Novita. Kita penasaran tadi ada yang apa 1S, ada 2S, 3S, mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Jadi teman-teman mahasiswa-mahasiswi ada ilmu baru ya. Jadi kita untuk yang beberapa dealer resmi Yamaha, jadi Kondang Motor merupakan dealer dan bengkel resmi Yamaha. Ada 3S. 3S ini kami melayani untuk sales itu untuk penjualan motornya. Kemudian adalah secara servis. Jadi secara servis, kemudian berikutnya adalah untuk penjualan spare part-nya. Berarti kalau 3S lengkap ini berarti ya, paket lengkap, sales, service sama spare part. Gitu. Oke, bisa dilanjut silakan. Sekarang tadi dari sisi produk sudah,
Di produk tadi disampaikan tentang fitur ya Bu ya. Iya. Ya berarti memang semakin banyak fitur, harapannya akan semakin mengantarkan nilai yang semakin banyak kepada pelanggan. Iya. Dan Jadi yang kedua tadi bicara tentang distribusi ya. Tentang please ya. titik. Titik Jadi ya. untuk titik-titik Oke, dari oke. 3S-nya, Ya 2S-nya. 3S-nya, 2S-nya. Oke. Betul. Kalau 2S berarti apa Bu tadi Bu? Untuk 2S bisa service atau spare part. Servis atau spare Iya. part. Kalau 1S itu hanya Penjualan saja penjualan atau saja. pos. Oke. Terus bisa dilanjut sekarang yang ke promosi ya? Iya. Silakan ke promosi. Jika untuk yang promosi pun kita lakukan itu secara terintegrasi ya Pak ya, baik dari pusat kan gitu, kemudian sampai dengan kami yang di dealer kan gitu. Jadi untuk promosi yang kita lakukan pun untuk saat ini di kondisi corona, kita pun juga harus beradaptasi Pak, baik secara langsung yang sudah kita lakukan, kemudian secara event. Tetapi untuk event, kemudian untuk pameran kita ada pembatasan-pembatasan yang mana harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kemudian kita juga lakukan untuk secara online. Itu untuk yang promosinya. Sehingga branding juga kita tetap lakukan di beberapa titik-titik yang strategis, kita lakukan branding agar customer kita itu cukup tahu untuk produk-produknya baru kita. Kemudian adalah yang berikutnya itu untuk yang Penetapan harga. Iya, jadi Oke. untuk penetapan harga Iya. pada prinsip harga kita juga sangat diatur sekali, bahwasanya bagaimana caranya harga yang cukup terjangkau sudah mendapatkan produk-produk yang berkualitas, Bapak. Jadi untuk harga ini pada prinsipnya bermacam-macam kan gitu. Tetapi dari kita pun ada yang namanya untuk di harga kita ada suatu strategi yang mana kita berhubungan atau bekerja sama dengan pihak-pihak ketiga. Contoh, kita bisa lakukan dengan leasing. Yeah. Kemudian adalah dengan pihak ketiga kita ada koperasi, kemudian ada BMT atau BPR. Nah, ini semakin konsumen ini banyak pilihan Pak gitu. Jadi katakan memang ada dana, secara otomatis dia akan membayar secara tunai. Tetapi kalau ternyata memang dananya terbatas ya Pak ya. Jadi teman-teman mahasiswa sama mahasiswi kalau ternyata dananya terbatas tidak masalah gitu. Karena ada pihak-pihak ketiga yang digandeng oleh dealer sehingga ini cukup membantu dan untuk konsumen-konsumen yang memang melakukan pembelian tetapi dananya belum cukup. Oke. Ya, demikian Pak Budi. Oke, jadi gini teman-teman, apa yang disampaikan Bu Novita coba kita tarik ke teori yang pernah kita bicarakan bareng-bareng. Begini, ternyata ketika kita bicara tentang ada 4 saluran yang ada di marketing itu kan terbukti. Yang ketiga, teman-teman ingat bahwa ada namanya saluran penjualan. Jadi fungsi saluran penjualan di sini adalah mendekatkan antara produsen dan konsumen. Ya. Karena nggak mungkin orang akan punya uang 15 juta, 20 juta cash langsung beli motor. Tadi Bu Novita sampaikan juga, kalau sekarang hanya punya duitnya 2 juta, 3 juta nggak perlu khawatir. Karena ada pihak ketiga yang disebut dengan saluran penjualan yang akan mampu mendekatkan kita antara penjual, antara produsen dan konsumen. Sehingga terjadilah satu keputusan pembelian atas merek-merek tertentu. Gitu ya Bu Novita ya? Benar sekali Bapak. Nah, kemudian ini lanjut aja. Sekarang kita bicara ke promosi ya. Tadi sedikit sudah disampaikan Bu Novita. Karena memang promosi ini bisa jadi merupakan faktor yang dominan ya di antara produk, price, place dan promotion. Sebagai upaya untuk meyakinkan kepada konsumen yang konsumen awalnya itu tidak tahu sama sekali tentang merek-merek tertentu, kemudian dia sampai aware, kemudian dia sampai muncul rasa senang tidak senang, sampai nanti dia memutuskan saya beli atau tidak beli. Nah, sekarang Bu Novita mungkin bisa sampaikan ke teman-teman pembelajar pemasaran bagaimana upaya-upaya strategi promosi sehingga mampu menghantarkan produk knowledge-nya. Oh, Yamaha punya ini, kemudian manfaatnya ini, kemudian dengan tingkat harga ini, di mana cara memperolehnya, gimana cara pembayarannya dan seterusnya. Monggo Bu Novita. Ini sekalian promosi berarti ya Pak ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa sama mahasiswi, jadi kita akan ngomongin banyak secara detail untuk promosi. Jadi promosi-promosi yang kita lakukan untuk saat ini yang pasti kita juga harus bergerak cepat ya. Jadi bergerak cepat. Beberapa promosi yang sudah dilakukan, contohnya atau bisa dilakukan di saat ini. Karena kan customer ini ada 2 ya Pak. Satu memang ada
tingkat kebutuhan, kemudian ada satu yang hanya tingkat keinginan. Kalau untuk di tempat kami pada prinsip dua hal ini harus memang kita ambil dua-duanya kan gitu. Kalau memang dia ada tingkat kebutuhan, secara otomatis dia akan lebih mudah untuk memutuskan melakukan pembelian. Tetapi kalau untuk keinginan biasanya banyak pertimbangan. Tapi perlu diketahui oleh rekan-rekan mahasiswa sama mahasiswi bahwasanya di perilaku konsumen untuk memutuskan pembelian ini ada beberapa step by step. Yang pasti kalau kita mau beli suatu barang, pasti satu kita akan mencari informasi terlebih dahulu. Saat ini mencari informasi kalau yang dulunya itu tanya ke teman, tanya ke saudara, tetapi saat ini beralih tanyanya ke media sosial ya kan. Jadi tanyanya ke media sosial. Kemudian ada beberapa yang memang dari mereka pembelian di mana. Begitu pentingnya suatu testimoni, Pak. Nanti kita akan ngomongin tentang itu di poin yang berikutnya. Tapi yang pasti di promosi ini adalah satu, mereka akan mencari informasi untuk dealer mana yang memang lengkap kan gitu, kemudian pelayanannya bagus, kemudian secara harga, kemudian secara after salesnya terjamin kan begitu. Jadi yang pasti untuk promosi adalah satu, kita memastikan untuk ke calon nasabah kita itu satu. Jadi untuk keberadaan dealernya kita lakukan promosi secara rutin kan gitu. Jadi ada yang namanya kita suatu media promosi yang secara rutin ya Pak ya, secara rutin kita lakukan ke mereka. Jadi ada promo-promo juga yang diberikan kepada calon-calon customer kan seperti itu. Demikian sih Pak. Menarik gini Bu Novita. Berarti di saat pandemi sekarang ini kan mau tidak mau, suka tidak suka, baik pemasar atau konsumen dipaksa untuk menggunakan media online. Karena ada beberapa regulasi yang tidak boleh berkerumun, otomatis kan event hampir nggak ada nih Bu Novita ya. Padahal selama ini kan event mungkin bisa mendongkrak, membangun awareness calon konsumen yang awalnya nggak ngerti jadi ngerti. Nah, karena memang adanya perbatasan terkait dengan kebijakan pemerintah, berarti kan harus melakukan upaya-upaya kolaborasi strategi promosi. Ya, karena kita pun tidak cukup ya teman-teman pembelajar hanya mengadakan online nggak cukup. Betul. Offline pun juga nggak cukup. Berarti harus memadukan kedua-duanya. Dan ingat teman-teman pembelajar, ketika kita menggunakan dua-duanya berarti kita gunakan strategi omni channel atau memadukan antara strategi offline dan strategi online. Karena ketika mampu memadukan dua-duanya ini, kita akan mampu menjadi pemenang. Artinya pemenang itu produk kita akan dimengerti sampai konsumen itu akan menentukan pilihan ke produk kita. Itu sedikit yang disampaikan Bu Novita tentang promosi ya. Karena kita akan kita akan bahas secara khusus nanti di strategi promosi pada saat pandemi. Itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Sementara ini bisa kita sampaikan dengan Bu Novita, tapi jangan lewatkan, kita akan ketemu lagi pada segmen berikutnya. Salam semangat dan salam sehat selalu untuk teman-teman mahasiswa.